Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat thalabah min faslil 11 IPA wa IPS. Fi hadha liqa' as-sa'id nahnu sanabhas 'anil nahwi bimawdu'i khabar an-nawasikh hina yakun jumlah aw shibh jumlah. Jadi pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang khobar nawasih hina yakunu jumlah atau syibha jumlah. Jadi kata kunci pada pembahasan kali ini adalah khobar nawasih, kemudian jumlah dan syibil jumlah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang khobar nawasih. Khobar nawasih itu yang bagaimana dan seperti apa. Jadi khobar nawasih itu adalah khobarnya kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Intinya itu sebenarnya. Jadi an-nawasih itu awalnya itu jamak dari nasihun. Nasihun. Kenapa kok khobar an-nawasih? Kenapa ini jamak? Ya karena di sini kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuhanya banyak. Dan kenapa namanya khobar an-nawasih? Nasihun itu artinya menghilangkan. Menghilangkan apa? Pada umumnya khobar itu kan khobarnya mubtada. Tapi di sini tidak menjadi khobarnya mubtada, tapi menjadi khobarnya kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Jadi dia mengambil alih fungsi yang awalnya khobar mubtada menjadi khobarnya kana wa akhwatuha atau khobarnya inna wa akhwatuha. Jadi menghilangkan fungsi posisi khobar mubtada tadi. Jadi misalnya ada al-faslu nadhifun, sering sekali kan dengar itu. Al-faslu mubtada nadhifun khobar. Nah, ketika ada kana al-faslu nadhifan. Al-faslu isim kana nadhifan khobar kana. Jadi kan di situ bukan khobarnya mubtada lagi, tapi khobarnya kana. Jadi dia mengambil alih posisinya khobar mubtada. Seperti itu karena sudah ada tadi kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Nah, di sini ada kana wa akhwatuha, kita review sedikit mengingat kembali bahwa kana wa akhwatuha ada kana, soro, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Kemudian inna wa akhwatuha ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Jadi sudah minta ketika membahas ini nanti kalian ada pegangan referensi PDF Nahwu Al-Wadih Jilid 3 yang sudah kami sematkan di LMS atau e-learning kalian, dan Nahwu Juz Al-Awal yang sudah kalian punya sebelumnya, karena di situ ada materi tentang kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha, seperti itu. Jadi supaya kalian lebih mudah untuk memahami pembahasan ini. Kita lanjut saja langsung ke Ustazah cantumkan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu khobar al-jumlah al-fi'liyah dan khobar al-jumlah al-ismiyah. Yang pertama kita bahas khobarul jumlah fi'liyah. Di sini ada dua contoh. Saudara memberikan contoh untuk kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Saudara di sini memberikan contoh yang bismillah semoga bisa dipahami karena mufrodatnya insyaallah simple. Ada kanal ustadzu yajlisu. Kanal ustadzu yajlisu. Al-ustadzu di sini posisinya sebagai ismun kana.
yajlisu sebagai khobar kana. Nah, yajlisu ini khobar kana ini khobar nawasih namanya. Kenapa? Karena dia khobarnya kana, bukan khobarnya mubtada. Kalian perhatikan, isim kana di sini harokatnya marfu. Karena kana wa huwa tuha tugasnya merofakkan isim. Bagaimana dengan khobarnya? Khobarnya karena di sini fi'liyah, fi'il, jadi disesuaikan saja karena mudhari, pasti dia menyesuaikan harokat mudhari. Kita lanjut ke inna wa huwa tuha, contoh dari itu. Innal ilma yanfa'u. Al-ilma sebagai isim inna. Yanfa'u khobar inna. Kalian perhatikan, al-ilma. Kenapa di sini harokatnya fathah? Karena dia isim inna. Inna wa huwa tuha tugasnya menasobkan atau menfathahkan isim. Kalian perhatikan di sini ada yanfa'u, di sini ada fi'il. Nah, di sini posisinya sebagai khobar inna, di mana dia sebagai khobar an-nawasih karena dia khobarnya inna tadi. Di sini kalian bisa mencontohkan selain inna boleh anna atau misalnya la'alla, laita yang seperti sebelumnya Ustazah jelaskan tentang inna wa huwa tuha. Kalian boleh sekali membuat kalimat tentang itu. Tapi Ustazah di sini membuat kalimat dari inna terlebih dahulu supaya lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua ada khobarul jumlah al-ismiyah. Khobarul jumlah al-ismiyah. Di sini Ustazah berikan contoh yang pertama dari kana wa akhwatuha dulu. Asbahal faslu bilatuhu nadhifun. Asbahal faslu bilatuhu nadhifun. Pada pagi hari, pada waktu pagi, kondisi kelas, bilatuhu. Bilatuhu itu lantainya bersih. Nah, al-faslu di sini posisinya sebagai isim asbaha. Harokatnya, i'robnya marfu dhammah karena dia isim asbaha. Asbaha kana wa akhwatuha marfu. Kemudian bilatuhu nazifun. Bilatuhu nazifun di sini posisinya sebagai khobar asbaha. Kenapa khobar asbaha? Ya karena ini menjelaskan tentang keadaannya kelas pada pagi hari. Bilatuhu, jadi lantainya bersih. Nah, kenapa ini masuk jumlah ismiyah? Karena ada domir di sini, ada domir yang terikat. Bilatuhu hunya kembali kemana? Ke al-faslu. Ini hampir sama keterangannya dengan khobarul mubtada kemarin. Bilatuhu. Jadi al-faslu isim asbaha, bilatuhu khobar asbaha yang menjadi khobar an-nawasih. Yang kedua, inna taliba adabuhu hasanun. Inna taliba adabuhu hasanun. At-taliba sebagai isim inna. Adabuhu hasanun khobar inna yang menjadi khobar an-nawasih. Kenapa ini jumlah ismiyah? Karena ada domir yang mengikat ke at-talib tadi. Kalian perhatikan. Di sini ada buhu bilatuhu. Yang saya jelaskan di sini kira-kira ada yang miss atau tidak. Jadi asbahal faslu bilatuhu
bilatohu nadhifun. Karena dia khobarnya asbaha. Jadi dia mansub khobarnya. Khobar an-nawasikh hina yakunu syibh jumlah. Syibh jumlah dibagi menjadi al-jar wal majrur wa dzarf. Dzarfnya ada dzarfuz zaman dan makan. Kita langsung ke contoh. Kanal ustadzu fil fasli. Al ustadzu isim kana, fil fasli fi, mulai dari fi ini sudah menjadi khobar kana, yang mana ini menjadi khobar an-nawasih, macam dari syibh jumlah tadi, karena masuk ke al-jar wal majrur. Innal haya'a minal imani. Al haya'a isim inna, minal imani khobar inna yang menjadi khobar an-nawasih. Kemudian khobaru dzarfuz zaman wal makan. Di sini Ustazah beri contoh az-zaman dan al-makan. Yang pertama dari kana wa huwa tuha dulu. Dari kana wa huwa tuha. Ini dari kana. Ada Ustazah di sini memberikan contoh ad-dhahat, sholatud duha qabla dirasati. Jadi pada waktu duha, sholat duha sebelum sekolah. Di sini sholatud duha isim adhat. Kenapa adhat? Ya menyesuaikan saja. Ini muannas, jadinya adhat. Sholatud duha qabla dirasati. Dzarfnya yang mana? Qabla. Qabla ini dzarfuz zaman. Nah, mulai dari qabla ini sudah masuk khobar adhat yang menjadi khobar an-nawasi. Kemudian amsa talibu amamal masjidi. Amsa di sini kan kana wa akhwatuha. Amsa talibu amamal masjidi, pada waktu sore hari seorang murid di depan masjid. At-talibu isim amsa, amamal masjidi khobar amsa yang menjadi khobar an-nawasi. Amama di sini, amama di sini dzarful makan. Jadi mulai amama ini sudah menjadi khobar an-nawasih, yaitu khobarnya amsa. Sekarang contoh dari inna. Ini contoh dari inna. Innal maghriba ba'dal isya'i. Innal maghriba ba'dal isya'i. Al maghriba isim inna. Ba'dal isya'i khobar inna yang menjadi khobar an-nawasi. Innal maghriba ba'dal isya'i, sesungguhnya maghrib, salat maghrib, waktu maghrib itu setelah isya, setelah sholat isya. Maksudnya seperti itu. Ba'da ini kan dzarfuz zaman, makanya di sini menjadi syibh jumlah. Ba'da ini kan dzarfuz zaman. Ba'da setelah. Kemudian contoh selanjutnya di sini Ustazah mencontohkan innal ardo tahtas samai. Inna al ardo tahtas samai. Sungguhnya tanah, al ardo di sini Ustazah mengartikannya tanah ya. Tanah itu tahtas samai, di bawah langit. Tanah itu di bawah langit. Jadi al ardo itu isim inna. Terus tahtas sama ini khobar inna yang menjadi khobar an-nawasih min syibhil jumlah karena masuk ke dzarfu al-makan. Mulai dari tahta ini sudah menjadi khobar an-nawasih. Seperti itu.
Jadi intinya khobar an-nawasih itu hampir sama dengan khobarul mubtada, tapi di sini beralih fungsi. Menjadi an-nawasih karena dia sudah tidak menjadi khobarnya mubtada. Seperti itu ya. Jadi mengalihkan fungsi khobar mubtada menjadi fungsi khobarnya kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha, yang tentunya mengikuti hukum-hukum atau aturan-aturan. Ketika dia menjadi isim kana berarti harus marfu berharokat domah. Ketika dia menjadi isim inna berarti harus mansub atau berharokat fathah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa japri ke guru masing-masing. Syukron. Nakhtatim bilhamdalillah wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.